kembali di podcast Inspirasi Islam, tempat kita membahas Islam dari berbagai sudut pandang. Saya Gita, dan hari ini akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, yaitu karakteristik dan metodologi studi Islam. Tema kita adalah menggali kekayaan ajaran Islam dari fondasi keyakinan hingga solusi masa kini. Dan kita tidak sendirian. Sudah hadir di studio Mas Gilang, seorang yang mendalami metodologi studi Islam. Mas Gilang, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gita, terima kasih kembali atas undangannya. Senang bisa berbagi wawasan ini. Mas Gilang, kita punya banyak materi hari ini. Bisakah Anda berikan gambaran singkat apa yang akan kita bahas? Tentu kita akan melihat Islam itu seperti sebuah bangunan. Pertama, kita bahas fondasi atau akidah, lalu aturan dan etika hidupnya atau fikih dan tasawuf. Kedua, kita akan masuk ke alat atau metodologi, yaitu bagaimana ulama memahami Al-Quran dan hadis melalui ijtihad, dan tiga kerangka berpikir utama, bayani, burhani, dan irfani. Terakhir, kita lihat bagaimana agama ini diterapkan di masyarakat melalui pendekatan antropologi dan sosiologi. Menarik. Mari kita mulai dari fondasi. Karakteristik utama ajaran Islam di bidang akidah itu adalah universal dan rasional. Tapi mengapa ia disebut sebagai fondasi utama yang harus tetap atau sabar? Tepat sekali, akidah itu fondasi karena secara bahasa berarti ikatan atau simpul. Ia adalah keyakinan di hati kita terhadap rukun iman. Karakteristiknya yang terpenting adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan yang kedua, ia menjadi dasar amal. Kenapa ini krusial? Karena amal soleh seperti salat atau zakat hanya akan diterima jika dilandasi oleh akidah yang benar. Tanpa fondasi yang kokoh ini, amalan kita tidak akan punya nilai. Itu sebabnya ia harus tetap sabat, tidak berubah meski zaman berganti. Jadi akidah adalah kerangka keyakinan. Sekarang kita bergerak ke bidang perilaku, yaitu fikih dan tasawuf. Bagaimana kedua bidang ini melengkapi akidah? Kita ibaratkan akidah adalah ruh atau jiwa ajaran Islam. Nah, fikih dan tasawuf adalah pelengkapnya. Fikih ini mengatur perilaku lahirnya, baik ibadah mahdoh maupun hubungan sosial muamalah. Karakteristik jelas, bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan bersifat sangat aplikatif, mengatur dari cara berwudu hingga akad jual beli. Lalu Tasawuf menekankan pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan akhlak mulia. Tujuannya adalah mencapai kedekatan dengan Allah. Jika fikih mengatur apa yang harus dilakukan badan, tasawuf mengatur bagaimana kondisi hati kita saat melakukannya atau jiwa. Keduanya harus sejalan, tidak boleh hanya salah atau fikih tapi hati sombong, tasawuf diabaikan. sungguh gambaran yang utuh. Islam tidak hanya tentang aturan, tapi juga spiritualitas. Mas Gilang, kita pindah ke bagian metodologi. Sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis yang kita sebut teks, tapi realita selalu berubah. Bagaimana ulama menggunakan akal atau ijtihad untuk menjawab masalah baru? Nah, ini adalah kenyataan Islam. Islam sangat menghargai akal. Tiga sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran,
hadis, dan ijtihad. Ijtihad adalah pencurahan kesanggupan ahli hukum untuk menemukan solusi hukum untuk masalah baru yang tidak ada nas atau teks jelasnya. Contoh klasik adalah ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz berkata, "Saya akan mengarahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku." Ini adalah landasan ijtihad yang memungkinkan ajaran Islam beradaptasi. Tapi ijtihad kan menggunakan akal. Jadi apakah hasilnya mutlak? Tidak, hasil ijtihad itu tidak mutlak atau relatif dan tidak berlaku umum. Ia dibatasi ruang dan waktu. Yang terpenting, ijtihad tidak boleh bertentangan dengan nas yang sudah pasti dari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah garis merahnya. Lalu bagaimana ijtihad itu dilakukan? Kita mengenal tiga metode epistemologi, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Apa inti dari ketiganya? Ini adalah model pemahaman ilmu yang diwariskan oleh ulama. Bayani intinya adalah teks wahyu, berpikir berdasarkan otoritas teks suci Al-Quran dan hadis dan menggalinya. Ini dominan dalam ilmu usul fiqh. Burhani intinya adalah akal dan logika, berpikir secara rasional, analitis, dan filosofi. Ini adalah basis ilmu pengetahuan umum. Irfani intinya adalah spiritual dan intuisi batin, pengetahuan yang diperoleh melalui penyucian jiwa. Ini adalah ranah tasawuf. Lalu bagaimana kita menggunakannya? Kuncinya adalah integrasi. Kita harus cerdas secara akal atau burhani, berlandasan wahyu atau bayani, dan memiliki ketenangan batin atau irfani. Islam menuntut ketiga dimensi ini harus berjalan beriringan untuk ilmu pengetahuan yang utuh. Mas Gilang, setelah fondasi kita masuk ke alat. Ijtihad ini adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Apa contoh kasus ijtihad yang sangat fundamental dan mengubah sejarah umat? Ijtihad itu penggunaan akal secara bersungguh-sungguh untuk mencari solusi hukum merujuk metodologi Islam, studi Islam. Ijtihad itu penggunaan akal secara bersungguh-sungguh untuk mencari solusi hukum. Pengumpulan Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah ijtihad yang tidak ada perintahnya langsung dari Nabi, tapi demi keselamatan umat memerangi orang yang tidak bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq berijtihad bahwa orang yang membedakan salat dan zakat atau menjalankan salat tapi menolak zakat dianggap telah keluar dari ketaatan hukum sehingga harus diperangi. Itu menunjukkan ijtihad bukan hanya soal hukum ritual kecil, tapi juga kebijakan negara. Selain itu ada beberapa metode ijtihad seperti qiyas dan ijma. Bisakah Anda berikan contoh yang lebih modern? Bisa. Kita lihat dua metode penting. Qiyas atau analogi menyamakan kasus baru dengan kasus lama karena kesamaan ilah atau sebab hukum. Contoh lama, zakat pada dianalogikan dengan zakat gandum karena sama-sama makanan pokok. Contoh modern, hukum merokok disamakan atau qiyas
dengan hukum meminum khamar yang diharapkan karena kesamaan ilat, yaitu yang membahayakan kesehatan atau diri. Ijma atau konsensus, kesepakatan para ulama. Contoh modern, masalah keluarga berencana atau KB, walaupun tidak ada nas eksplisit, ulama bersepakat bahwa KB diperbolehkan untuk tujuan kesehatan ibu, pendidikan anak, dan ekonomi keluarga, selama tidak sampai pada sterilisasi permanen tanpa darurat. Kita kembali lagi, Mas Gilang, Islam tidak hanya di masjid, tapi ada di tengah masyarakat. Untuk mengkaji ini, kita perlu pendekatan antropologi dan sosiologi. Apa contoh yang membedakan hasil kajian dari kedua pendekatan ini? Kedua pendekatan ini adalah kacamata yang berbeda untuk melihat fenomena agama. Antropologi melihat agama sebagai kebudayaan, fokusnya pada makna, simbol, dan praktik lokal. Contoh, antropologi akan meneliti mengapa di suatu desa tradisi sedekah laut yang bercampur mereka dengan doa Islam masih kuat. Mereka fokus pada makna simbolik dan pewaris budaya dari praktik keagamaan itu. Sosiologi melihat agama sebagai struktur sosial dan fungsinya. Contoh, sosiolog akan meneliti bagaimana institusi masjid berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, atau sebagai agama memberikan legitimasi bagi sebuah struktur kekuasaan di desa tersebut. Ijtihad itu penggunaan akal secara bersungguh-sungguh untuk mencari solusi hukum. Pengumpulan Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamak, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah ijtihad yang tidak ada perintahnya langsung dari Nabi, tapi demi keselamatan umat memerangi orang yang tidak bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq berijtihad bahwa orang yang membedakan salat dan zakat atau menjalankan salat tapi menolak zakat dianggap telah keluar dari ketaatan hukum, sehingga harus diperangi. Itu menunjukkan ijtihad bukan hanya soal hukum ritual kecil, tapi juga kebijakan negara. Selain itu, ada beberapa metode ijtihad seperti qiyas dan ijma. Bisakah Anda berikan contoh yang lebih modern? Bisa. Kita lihat dua metode penting. Qiyas atau analogi menyamakan kasus baru dengan kasus lama karena kesamaan ilat atau sebab hukum. Contoh lama, zakat pada dianalogikan dengan zakat gandum karena sama-sama makanan pokok. Contoh modern, hukum merokok disamakan atau qiyas dengan hukum meminum khamar yang diharapkan karena kesamaan ilat, yaitu yang membahayakan kesehatan atau diri. Ijma atau konsensus, kesepakatan para ulama. Contoh modern, masalah keluarga berencana atau KB, walaupun tidak ada nas eksplisit, ulama bersepakat bahwa KB diperbolehkan untuk tujuan kesehatan ibu, pendidikan anak, dan ekonomi keluarga, selama tidak sampai pada sterilisasi permanen tanpa darurat.
kembali lagi, Mas Gilang, Islam tidak hanya di masjid, tapi ada di tengah masyarakat. Untuk mengkaji ini, kita perlu pendekatan antropologi dan sosiologi. Apa contoh yang membedakan hasil kajian dari kedua pendekatan ini? Kedua pendekatan ini adalah kacamata yang berbeda untuk melihat fenomena agama. Antropologi melihat agama sebagai kebudayaan, fokusnya pada makna, simbol, dan praktik lokal. Contoh antropologi akan meneliti mengapa di suatu desa tradisi sedekah laut yang bercampur mereka berdoa mereka dengan doa Islam masih kuat. Mereka fokus pada makna simbolik dan pewaris budaya dari praktik keagamaan itu. Sosiologi melihat agama sebagai struktur sosial dan fungsinya. Contoh sosiolog akan meneliti bagaimana institusi masjid berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, atau sebagai agama memberikan legitimasi bagi sebuah struktur kekuasaan di desa tersebut. Kita harus melihat bagaimana agama ini berperan di tengah masyarakat. Di materi kita dibahas pendekatan antropologi dan sosiologi dalam studi Islam. Apa bedanya dengan bagaimana kontribusinya? Kedua pendekatan ini adalah kacamata yang digunakan ilmuwan sosial. Antropologi fokusnya pada agama sebagai bagian dari kebudayaan. Antropolog melihat agama dari sudut pandang partisipan, yaitu bagaimana orang lokal mempraktikkan agama mereka sehari-hari. Sosiologi fokusnya pada struktur sosial yang fungsi agama dalam masyarakat. Sosiologi melihat bagaimana agama mempengaruhi hubungan sosial, menjaga peraturan, serta memberikan legitimasi terhadap norma. Jadi antropologi melihat dari sisi budaya dan maknanya. Sementara sosiologi dari sisi struktur dan fungsinya. Tepat sekali. Sosiologi misalnya melihat agama memiliki fungsi manifest atau memberi keselamatan, dan fungsi latin atau memperdayakan personal. Kedua disiplin ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai peran agama dalam kehidupan manusia. Mas Gilang, sebagai penutup kita sudah bahas semua ini. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua karakteristik dan metodologi ini dan menjadikannya relevan untuk menjawab tantangan masa kini? Ini adalah poin terpenting. Kita integrasi adalah kuncinya. Akidah sebagai kompas fondasi keyakinan yang kokoh. Integrasi metode gunakan metode burhani atau akal untuk memecahkan masalah sains, bayani atau wahyu untuk dasar hukum yang benar, dan irfani atau spiritual untuk menjaga integritas hati. Tujuan rahmatan lil alamin. Semua ilmu dan amal harus diarahkan untuk menyelesaikan personal nyata masyarakat, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan. Inilah yang selaras dengan tujuan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi, Islam memberikan peta jalan yang sangat komprehensif, mulai dari hal yang paling fundamental di hati hingga solusi global. Mas Gilang, terima kasih banyak atas wawasannya yang sangat mencerahkan. Sama-sama Mbak Gita. Pesan saya penting untuk terus belajar Islam dengan wawasan yang luas dan toleran, serta mengamalkan secara utuh. Baiklah, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Mas Gilang. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.